Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rismayanti dengan NIM 181110032, Prodi D3 Sanitasi, jurusan Kesehatan Lingkungan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang. Kali ini saya akan membahas perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan pendidikan atau sekolah. Nah, apa itu PHBS? PHBS merupakan singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih di sekolah merupakan suatu perilaku yang dipraktekkan oleh peserta didik, guru, maupun masyarakat yang ada di lingkungan tersebut atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, dan berperan dalam mewujudkan lingkungan yang sehat. Nah, kenapa PHBS di sekolah itu penting? PHBS mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dan juga dapat meningkatkan proses belajar mengajar serta lingkungan yang ada di sekolah menjadi bersih dan sehat. Ada 8 indikator perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan merupakan suatu kegiatan yang sangat efektif dalam mencegah persebaran kuman dan virus, termasuk persebaran virus corona. Dalam PHBS di sekolah, peserta didik harus diajarkan cara mencuci tangan dengan benar. Nah, bagaimana cara mencuci tangan dengan benar? Cara mencuci tangan dengan benar ada 6 langkah menurut WHO. Mari kita cuci tangan, 6 langkah berurutan. Basahi dulu dengan air, beri sabun baru mulai. Gosok kedua telapak tangan, gosok punggung tangan kiri, gosok punggung tangan kanan, juga telapak dan selai jari. Dua tangan kuncikan, ibu jari kiri gosok memutar, ibu jari kanan gosok memutar, ujung jari putarkan, jari kanan jari kiri, bilas air mengalir, keringkan dengan sempurna, bersih kedua tanganku. Yang kedua, mengkonsumsi jajanan sehat di kantin. Jajanan sehat termasuk perilaku hidup bersih di sekolah. Jajanan sehat mengandung protein, lemak, karbohidrat, dan juga vitamin serta mineral untuk mendukung tumbuh kembangnya anak secara optimal. Yang ketiga, menggunakan jamban sehat. Nah, tahukah apa itu jamban? Jamban merupakan suatu ruangan yang mempunyai fasilitas tempat pembuangan kotoran atau tinja. Mengapa harus menggunakan jamban sehat? Agar lingkungan menjadi bersih dan sehat serta tidak berbau, tidak mencemari sumber air, dan juga tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi penularan penyakit seperti penyakit diare. Yang keempat, melakukan aktivitas fisik. Melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit dalam sehari seperti kita melakukan olahraga dan juga melakukan aktivitas fisik yang dapat mengeluarkan tenaga. Di sekolah, siswa, guru maupun masyarakat yang ada di lingkungan sekolah melakukan olahraga secara teratur 3 kali dalam seminggu selang sehari. Olahraga teratur dapat memelihara kesehatan fisik dan mental serta dapat meningkatkan kebugaran tubuh sehingga tetap sehat dan tidak mudah sakit. Yang kelima, memberantas jentik. Pemberantasan sarang nyamuk di sekolah atau biasa disebut dengan PSN harus dilakukan dengan cara 3M+. Nah, 3M+ tersebut yaitu menguras, menutup, mengubur, plus menghindari gigitan nyamuk. Di sekolah, kita harus menguras dan menutup penampungan air, mengubur barang bekas, dan juga menghindari gigitan nyamuk. Nah,
Dengan melakukan memberantas jentik nyamuk, lingkungan dapat bebas dari jentik sehingga dapat mencegah penyakit yang diakibatkan oleh gigitan nyamuk seperti penyakit demam berdarah dan juga malaria. Yang keenam, tidak merokok di sekolah. Di sekolah, peserta didik, guru, maupun masyarakat yang ada di sekolah tidak boleh merokok di lingkungan sekolah. Merokok dapat berbahaya bagi kesehatan perokok dan juga orang yang berada di sekitarnya. Dalam PHBS di sekolah, sekolah diharapkan membuat peraturan dilarang merokok di lingkungan sekolah agar dapat terhindar dari penyakit. Yang ketujuh, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. Sekolah, peserta didik ditimbang berat badan dan diukur tinggi badannya setiap bulan agar dapat diketahui pertumbuhan peserta didik tersebut setiap bulannya. Nah, dengan dilakukannya penimbangan berat badan dan juga pengukuran tinggi badan, maka hasil tersebut dibandingkan dengan standar berat badan dan juga tinggi badan, sehingga dapat diketahui apakah peserta didik tersebut mengalami pertumbuhan secara normal atau tidak. Nah, yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Peserta didik, guru, maupun masyarakat yang ada di lingkungan sekolah harus membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan. Sekolah diharapkan tersedianya tempat sampah seperti tempat sampah organik, tempat sampah anorganik, dan juga tempat sampah bahan berbahaya dan beracun. Sampah selain kotor dan juga berbau juga dapat menimbulkan penyakit. Nah, dengan membiasakan membuang sampah pada tempatnya, maka lingkungan di sekolah akan dapat terhindar dari kuman penyakit. Sekian dan terima kasih. Saya Rismayanti pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.